Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara atau percakapan pra-observasi. Jadi sebelum nanti kita ke dalam ruang kelas menyaksikan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Dwi Mustafa, sebelum itu saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik Pak Latif. Oke, terima kasih. Oke. Pak Dwi, sebelum nanti kita melaksanakan supervisi di kelas, kita akan melaksanakan wawancara atau diskusi dulu tentang apa yang akan dengan lakukan nanti di kelas. Untuk pembelajaran nanti yang akan Pak Dwi lakukan, itu tujuannya apa pembelajaran Pak Dwi nanti? Tujuan yang saya sampaikan atau yang ingin saya sampaikan pada peserta didik, yaitu peserta didik dapat menemukan informasi yang ada di dalam teks iklan, teks slogan, dan teks poster dengan tepat. Begitu Pak Latif. Berarti nanti Pak Dwi akan menyampaikan pembelajaran tentang poster, slogan, dan lain sebagainya. Menyampaikan terkait iklan, slogan, dan poster. Oke, baik. Untuk area pengembangan yang Pak Dwi nanti akan fokus itu pada area pengembangan diferensiasinya atau pendidikan sosial emosionalnya atau budaya positifnya. Dari ketiga itu mungkin ada penekanan yang Pak Dwi tekankan pada siswa nanti. Menurut saya nanti dalam pembelajaran saya akan menekankan terhadap PSE Pak, pendidikan sosial emosional. Itu ada di teorinya Kausal. Nah, itu ada beberapa teori. Di situ saya akan menekankan terkait mungkin mandiri Pak, dia mandiri. Contohnya dalam mengerjakan, dalam berkelompok, nanti dia bisa mencari jawaban secara mandiri, terus dikumpulkan menjadi diskusi kelompok. Hasilnya nanti disampaikan. Kedua nanti terkait kolaborasi Pak, itu kolaborasi juga penting menurut saya yang harus ditekankan ke anak-anak, dan tanggung jawab yang paling pokok, karena dalam setiap kegiatan berkelompok itu harus ada hasilnya, tanggung jawab per kelompok masing-masing dari semua anak. Begitu Bapak. Oke, berarti nanti Pak Dwi akan menekankan pada mandiri, kolaborasi, dan sebagainya. Untuk pelaksanaannya nanti strategi apa atau skenario apa yang akan Pak Dwi lakukan pada pembelajaran di kelas nanti? Pastinya saya sudah membuat modul ajar atau rencana pembelajaran. Itu nanti untuk kelas 8 fasenya fase D dengan tujuan pembelajaran tadi. Intinya anak-anak nanti saya arahkan, saya berikan pemantik dulu Pak. Nah, pemantiknya itu terkait mungkin saya menampilkan sebuah iklan, slogan atau poster di mana dikaitkan dengan kehidupan sehari anak-anak. Nah, model pembelajarannya atau itu saya memakai discovery learning dan problem based learning. Jadi terkait masalah yang saya sampaikan tadi, saya tampilkan, anak-anak nanti mendiskusikan masalah tersebut menjadi sebuah ruang diskusi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bapak. Berarti nanti siswa akan dibentuk secara kelompok supaya nilai PSE kemandirian dan tersebut itu muncul. Jadi anak-anak dibentuk dalam beberapa kelompok, mungkin dalam satu kelas ada 25 peserta didik, bisa dibentuk dalam 5 kelompok. Nah, nanti akan berdiskusi dan nilai-nilai PSE tadi akan masuk ke dalam kelompok tersebut. Mulai dari diri, terus kolaborasi, tanggung jawab pastinya ada Pak. Begitu. Baik Pak Dwi, saya kira percakapan pra-observasi kita cukup. Nanti kita langsung ke kelas setelah ini. Baik Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik anak-anak, selamat siang. Selamat siang. Harus semangat. Selamat siang. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Perasaannya bagaimana? Ada yang rasanya sedih? Ada. Siapa yang rasanya sedih? Ada. Tadi kenapa rasanya sedih? Oh, ada insiden. Sama siapa? Sama si Ilham. Lain kali kalau bercanda nggak usah terlalu serius, nanti malah menyebabkan temannya sakit ya. Yang rasanya senang hari ini karena apa? Arif senang karena apa? Mungkin Arif senang karena senyumannya sudah tampak. Kembali Pak. Ya. Baik, sebelumnya saya absensi terlebih dahulu.
Alisa, Andika. Alhamdulillah hari ini kelas 8D bisa hadir. Ada satu teman kalian yang belum hadir karena sakit. Putra, kita doakan semoga Putra lekas membaik, besok bisa masuk sekolah mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran, saya ada sedikit SDG. Silakan kalian berdiri dulu semua. Nanti ini ada SDG, kalian bisa menuliskan semuanya atau video. Ayo. Gimana? Ngantuk masih ngantuk atau enggak? Sudah bersingat? Apa? Ya, suasananya mungkin pada akhir-akhir ini terlalu panas dan ditambah mungkin kipas di kelas tidak nyala, lebih panas lagi. Tapi kita harus tetap semangat untuk belajar. Saya ingatkan kembali bagi anak-anak kelas 8B, kalau yang sepatunya belum dipakai, kalau pembelajaran dipakai, bajunya yang belum dimasukkan, belum dirapikan, bisa dirapikan. Terus buku pembelajarannya sama buku bahasa Indonesianya silakan dikeluarkan di meja masing-masing. Nanti ketika saya menyampaikan pembelajaran ada hal-hal penting, silakan dicatat di buku masing-masing, dikerjakan. Kalau ada penugasan secara kelompok nanti dikerjakan secara berkelompok, tidak dikerjakan secara individu. Terus saya minta untuk kalian setiap hari untuk dibiasakan disiplin, kesadaran dirinya harus ditingkatkan. Waktunya jam bel masuk kelas harus sudah masuk di dalam kelas. Waktunya istirahat ya istirahat, bukan waktunya jam masuk kelas kalian masih istirahat di luar, masih jajan di kantin-kantin, masih ada yang duduk di teras sekolah. Sampai di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Kalian sudah pernah melihat iklan, slogan, dan poster? Pernah. Sedikit cerita, ketika kalian perjalanan dari rumah kalian masing-masing ke sekolah, saya yakin atau kalian ketika berlibur atau bepergian kemana, kalian pasti menemukan beberapa iklan. Nah, iklan tersebut biasanya kalian temukan di sepanjang perjalanan kalian berpergian. Seumpama kalian pergi dari rumah ke sekolah maupun dari rumah ke tempat wisata mana, pasti kalian melihat iklan di sepanjang jalan. Itu biasanya ada iklan-iklan. Terus kemudian kalian juga dapat menemukan iklan itu ada di media sosial kalian. Bisa di YouTube, bisa di web. Ketika kalian searching, kalian nanti akan menemukan sebuah iklan. Nah, di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai iklan, slogan, dan poster. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini apa? Tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi yang ada di dalam iklan tersebut. Ini saya coba pause. Nah, ini adalah
Ini merupakan apa? Apa? Iklannya terkait apa? Kalian melihatnya karena seger nggak? Jadi ini merupakan adalah contoh iklan. Setelah kalian melihat iklan tersebut, apa yang kalian lihat, kalian amati itu, kalian menemukan apa? Apa? Iklan. Yang lain? Kalian dapat menemukan informasi apa dalam iklan tersebut? Selain itu, minuman. Nah ini. Jadi untuk yang berikutnya apa saja yang akan dipelajari hari ini? Yang pertama yaitu mengenai yang pertama pengertian dulu. Kita belajar mengenai pengertian. Pengertian yang di sini yang akan saya sampaikan yaitu pengertian mengenai iklan, slogan dan poster. Kedua, saya akan menyampaikan mengenai unsur-unsur iklan, slogan dan poster. Dan yang ketiga yaitu apa? Fungsi dan jenis iklan. Ada yang paham pengertian iklan? Siapa yang bisa menyampaikan apa itu pengertian iklan? Silakan buka bukunya dulu, baca-baca dulu. Ada yang paham pengertian tentang iklan? Iklan itu apa? Next, yang bertujuan untuk membujuk atau mendorong khalayak ramai terkait barang atau jasa yang diiklankan atau ditawarkan. Jadi hal itu digunakan untuk membujuk. Nah, di sini yang pertama kalian bisa lihat layar ada iklan. Ini merupakan iklan apa? Ada yang pernah minum? Pernah? Di sini ini pengertian iklan. Iklan itu merupakan media untuk menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan itu berupa apa? Informasi tentang sebuah produk atau jasa dan ajakan untuk bertindak. Contohnya iklan yang pernah kalian jumpai iklan apa? Shopee. Selain itu iklan yang berkaitan dengan elektronik, media elektronik, iklan HP, iklan apa lagi? Apa? Pewangi. Yang lain? Mesin cuci. Ada lagi kalian menemukan iklan apa? Deterjen, iklan sampo, iklan sabun dan berbagai macam iklan. Nah, itu nanti masuknya ke jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan itu ada beberapa. Tapi di sini yang pertama itu iklan itu bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai terkait apa barang yang diiklankan supaya masyarakat umum itu tertarik terhadap suatu produk atau barang yang diiklankan. Jadi kata kuncinya adalah menyampaikan pesan. Kedua yaitu coba dibaca itu apa? Rajin belajar, masa depan berbijak. Itu termasuk dalam bentuk apa? Slogan. Slogan itu berupa kata-kata singkat. Kalau slogan itu tidak ada gambarnya, tidak ada geraknya, tapi berupa kalimat yang singkat. Di sini slogan itu merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mampu membuat pembaca atau pendengar terkesan juga dan mudah diingat artinya. Contohnya slogannya, ada yang bisa membuat slogan? Bisa? Salah satu bisa menyebutkan slogan, mencontohkan?
Contohnya seperti lestarikan bahasa Indonesia, jauhi bahasa asing. Itu berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, bukan menggunakan bahasa asing. Ada lagi slogannya? Ada yang bisa membuat slogan? Coba dibuka bukunya, ada nggak slogan? Ini. Ayo, siapa yang bisa slogan? Masa nggak bisa satu kelas? Kemarin saya sudah menyampaikan slogan. Nah, ada salah satu ilustrasi. Ada yang bisa membacakan slogannya? Absen saya acak. Absen nomor 15 siapa? Siapa? 15 kelas. Slogannya apa? Coba dibacakan. Yang terakhir. Ini dua slogannya dibacakan. Yang bawah ini. Apa? Bangga buatan Indonesia. Yang lain? Jagalah kebersihan lingkungan. Itu slogan kemarin yang dibuat oleh Nicholas. Bisa langsung kerja. Yang kedua yaitu mengenai poster. Poster itu biasanya kalian temukan di tempat-tempat umum. Contohnya di Sekolah itu ada beberapa poster yang sudah dibuat teman-teman kelas kalian maupun beda kelas kalian. Di sini saya contohkan. Poster itu merupakan media gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur visual. Jadi seperti garis, gambar, dan kata-kata untuk dapat menarik perhatian dan menyampaikan pesan secara singkat kepada khalayak umum. Jadi kalau di dalam iklan tadi bisa berupa gambar, bisa berupa suara, bisa berupa gerak, dan bisa berupa kata-kata. Sedangkan slogan itu hanya berupa kata singkat. Kalau di dalam poster itu ada gambar, ada kata-katanya. Ini saya lanjutkan. Nah ini contoh unsur-unsur iklan, slogan dan poster. Kalian bisa melihat yang pertama itu adalah bentuk teksnya. Di sini ada iklan. Di dalam iklan itu terdapat unsur-unsurnya. Yang pertama ada gambar, kedua ada kata-kata, ketiga ada gerak, keempat ada suara. Itu iklan. Nah iklan itu nanti dibagi menjadi dua. Iklan berupa media cetak dan iklan non cetak atau berupa iklan elektronik. Kalau iklan berupa media cetak itu kalian dapat menemuinya di koran atau di tabloid. Sedangkan kalau iklan elektronik mungkin kalian dapat menemukannya di web. Contohnya tadi ketika kalian menonton YouTube pasti ada iklannya. Yang kedua yaitu mengenai slogan. Di sini slogan itu ada kata-kata dan ada suara. Jadi di dalam slogan itu bisa dibuat berupa kata-kata dan bisa dibuat dalam bentuk gambar. Jadi kalian coba foto. Jadi bisa dibuat dalam bentuk suara. Yang selanjutnya yaitu mengenai poster. Poster itu hanya berupa gambar dan kata-kata. Kalian sudah pernah membuat poster. Ketika saya meminta kalian untuk membuat slogan, ternyata kalian itu malah membuat sebuah poster. Karena kalau slogan itu hanya berupa kata-kata atau suara, tapi kalian membuatnya berupa gambar dan berupa kata-kata. Sampai di sini ini termasuk unsur-unsur dari iklan, slogan dan poster. Jadi kalau iklan itu ada gambar, kata-kata dan suara, sedangkan slogan ada kata-kata dan suara, kalau poster itu hanya berupa gambar dan kata. Sampai di sini ada pertanyaan terkait unsur-unsur iklan, slogan dan poster? Tidak. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada fungsi iklan. Yang pertama sebagai persuasi. Nah, itu berupa ajakan. Yang kedua ada sebagai informasi. Itu fungsinya untuk menyampaikan produk kepada khalayak umum atau kepada masyarakat umum.
Yang ketiga yaitu sebagai pengingat. Nah, ini mengingatkan konsumen untuk memakai sebuah produk yang ditawarkan. Contohnya diminta untuk memakai produk kecantikan, kosmetik atau produk-produk lain. Itu termasuk dari fungsi iklan. Nah, berdasarkan isinya, iklan itu dibagi menjadi 4 jenisnya. Yang pertama ada iklan penawaran. Contohnya itu iklan menawarkan sebuah jasa tukang cukur, jasa sebuah WC, itu merupakan iklan penawaran. Kedua yaitu iklan layanan masyarakat. Nah, ini di sini ini contohnya menjaga lingkungan, iklan kewajiban membayar pajak, misal pajak motor, kendaraan, atau membayar pajak listrik dan sebagainya. Itu termasuk iklan layanan masyarakat. Jadi ada iklan penawaran, ada iklan layanan masyarakat, dan yang selanjutnya ada iklan pengumuman dan iklan permintaan. Kalau iklan pengumuman itu mungkin kalau ada pertunjukan kesenian di daerah dan sebagainya itu bisa dibuatkan dalam bentuk iklan pengumuman untuk bisnisnya. Terus kalau iklan permintaan itu bisa lowongan pekerjaan. Jadi misal ada dibutuhkan sebagai misal penjaga toko di sini ini, itu juga termasuk dalam iklan permintaan. Nah, ini tadi saya sudah menyampaikan kalau jenis iklan itu terdiri dari dua, ada media cetak dan media elektronik. Kalau media cetak itu terdiri dari iklan baris dan iklan kolom. Contohnya tadi, kalian kalau ke perpus sekolah bisa melihat nanti di tabloid ataupun di koran, itu termasuk dalam jenis media cetak iklannya. Tetapi kalau iklan media elektronik itu terdiri dari apa? Radio, televisi, dan iklan film. Nah, kalian pasti saya yakin setiap hari kalau kalian menonton TV di rumah, ketika ada jeda itu pasti ada iklan yang tayang. Saat ini iklan yang tayang kira-kira apa? Kayak mengamati di YouTube atau di mana dan sebagainya. Apa? Shopee. Selain itu, kopi. Iklan kopi. Terus iklan apa lagi? Uang with kopi gitu. Nah, di sini yang jelas jenis iklan itu ada dua, berupa media cetak dan berupa media elektronik. Kalau media cetak tadi berupa koran, bisa berupa tabloid. Tapi kalau media elektronik itu bisa menemukan di radio, televisi, dan sumber lainnya. Nah, kita bermain di Jakarta sekarang. Kita mulai dulu ya. Pengakuan atau penilaian yang disampaikan seseorang sebuah produk itu termasuk apa? Jawabnya adalah apa? Salah. Yang lain kurang tepat. Jawabnya terus yang berikutnya, ini ada memiliki sifat yang beragam. Iya. Terus orang banyak atau masyarakat umum apa? Kalau orang yang menggunakan produk itu disebutnya apa? Terus hasil produksi atau hasil sebuah pekerjaan yang berbentuk barang atau jasa disebutnya kita lihat jawabannya. Jawabannya semuanya tepuk tangan buat kelas pendapat B. Selanjutnya saya lanjutkan.
mengenai apa materi yang sudah saya sampaikan terkait pengertian slogan, pengertian iklan, slogan dan poster, ada pertanyaan? Kalau iklan itu bertujuan untuk menyampaikan informasi. Kalau slogan itu berupa kata-kata singkat. Kalau poster itu berupa kata-kata dan gambar. Nah, di sini tadi saya sudah menyampaikan terkait pengertian iklan, slogan dan poster. Terus kemudian saya menyampaikan unsur-unsur yang ada di dalam iklan, slogan dan poster. Dan saya juga sudah menyampaikan jenis-jenis iklan tadi. Jenis-jenis iklan tadi ada iklan untuk masyarakat, mungkin ada iklan untuk berkaitan dengan ini, untuk penawaran, dan bisa juga iklan pengumuman dan iklan permintaan. Ada pertanyaan atau tidak? Kita lanjutkan. Nah, sekarang tugasnya yaitu mengerjakan sebuah, saya berikan iklan, nanti di situ kalian mencari informasi yang ada di iklan tersebut. Nanti silakan mengerjakan dengan teman satu bangku di mejanya. Itu ya. Ada pertanyaan terkait instruksi pengerjaan? Kalau untuk waktu pengerjaan ini pukul 10.55 nanti sampai 10 pukul 11.15. Ini setiap kelompok iklannya berbeda-beda. Silakan di sini nanti ada nama kelompoknya. Terus tugas kelompoknya itu nanti diisi di sini. Misal nama produknya ada, ditulis ada. Terus kalimat atau gambar yang dijelaskan apa dijelaskan. Saya bagi dulu kelompoknya. Di sini mulai dari sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 kelompok. Silakan yang sudah dapat bisa dikerjakan dengan teman satu bangkunya, teman satu kelompoknya. Semua sudah mendapatkan LKPD-nya, lembar kerja besar didik. Silakan berdiskusi dengan teman satu mejanya berkelompok. Tugasnya adalah mencari informasi yang ada di dalam iklan tersebut. Di sini kalian tuliskan dulu terlebih dahulu nama kelompoknya, siapa anggotanya, terus kelompok berapa. Di sini ada nama produk, penjelasan tentang produk, keunggulan produk, cara mendapatkan produk, informasi harga dan testimoni. Ketika nanti kalian menemukan informasi tersebut, ditulis ada. Apabila tidak menemukan informasi, tidak usah ditulis, dikasih keterangan tidak ada, gitu ya. Nanti kalau ada diberikan penjelasan. Sampai sini bisa kurangi tugasnya. Silakan dikerjakan. Apabila ada kebingungan, nanti bisa ditanyakan kepada saya. Kelompok tiga, nama kelompoknya ditulis, misal nama produknya ada ditulis saja, di sini dilihat produknya ada produk namanya apa? Berarti ditulis di sini itu apa? Gitu ya, ditulis di sini. Ini kalau tidak ada tidak usah tulis. Mungkin ini dari ukurannya yang paling besar sampai ukurannya yang paling kecil. Ada bermacam-macam kemasannya, ada yang berbentuk kotak, panjang, yang paling dan sebagainya, ya. Itu maksudnya jangannya. Jadi biar saya ini nanti kalau dari tangannya dijelaskan, keterangannya ada, terus punya jasa. Kalian bisa melihat di sini.
biasa. Dari ini nanti saya spin kelompok yang masuk kelompok berapa aja. Nih saya yang masuk kelompok yang mulai dari 10. Silakan kelompok 12. Kalian terkait apa? Jelaskan dulu semua dari awal. Bacakan. Informasi dalam iklan. Ada. Produknya apa? Ada tuh nggak? Nggak ada. Uang dulu. Nanti itu termasuk produk atau tidak? Itu bukan produk. Kalau produk itu terkait jasa yang dijual. Misal tukang cukur itu termasuk produknya, jasanya. Itu termasuk atau enggak? Ya ada. Terus yang kedua selanjutnya lanjutkan terus. Penjelasannya apa tentang produknya? Uang belajar ada. Uang belajar kedua. Ya selanjutnya. Ya, kalau tahun pelajaran baru PB2023 diskon sampai dengan 72% dan flash sampai dengan 100.000. Ya, berikutnya. Sekarang mendapatkan lagi. Ada Langganan sekarang situs bayar jual uang dulu total. terus berikutnya. Informasi harga ada. Terus Semuanya tidak ada. tidak ada. Baik. Ini adalah jawaban dari kelompok 12 mengenai iklan yang dia dapat. Dan kelompok 12 itu mendapatkan iklan mengenai uang dulu, yaitu biaya promo tahun ajaran baru 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk hari ini saya akan menyampaikan kembali, mempertegas kembali apa yang sudah saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama tadi saya menyampaikan pengertian iklan, slogan dan poster. Iklan itu pengertiannya apa? Digunakan untuk menyampaikan sebuah apa? Informasi, bertujuan untuk membujuk khalayak ramai agar tertarik dengan produk yang ditawarkan. Iklan itu digunakan dan disebarkan pada khalayak umum. Terus berikutnya yaitu mengenai slogan. Slogan tadi itu berupa apa? Kata-katanya kalau poster itu berupa gambar dan kata-kata. Jadi dari situ kita bisa memahami bahwa unsur-unsur iklan, slogan, poster itu ada beberapa. Yang pertama, unsur-unsur iklan itu berupa gambar, berupa gerak, berupa suara, dan berupa kata-kata. Sedangkan slogan itu hanya berupa kata-kata dan berupa suara. Kalau yang berikutnya yaitu mengenai apa? Poster. Kalau di dalam poster itu kalian dapat menemukan sebuah gambar dan kata-kata. Contoh posternya, buanglah sampah pada tempat. Di situ nanti ada sebuah gambar orang yang sedang membuang sampah pada tong sampah tersebut. Sekarang saya akan memberikan kalian menuliskan refleksi apa yang kalian pelajari hari ini. Menurut kalian perasaan kalian bagaimana
silakan ditulis di not. Nanti kalau sudah bisa dicatat di papan. Siapa you? Siapa? Silakan dituliskan dulu. Terus berikutnya silakan. Selanjutnya, ayo disusun langsung terus. Urutan disusun. Salah jangan. Kita sedikit lagi, semuanya berdiri dulu. Jadi untuk hari ini tadi saya sudah menyampaikan materi mengenai iklan, slogan dan poster. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kalian menjadi senang dengan pembelajaran hari ini. Nanti kita kedepannya lebih kita tingkatkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Terus jangan lupa ketika nanti ada tugas, ada pekerjaan, tolong dikerjakan di rumah, diselesaikan dengan baik. Ada pertanyaan atau tidak? Semua sudah cukup? Ya baik, mungkin dari saya cukupkan sekian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia. Baik, untuk kesempatan kali ini setelah kita tadi melaksanakan observasi di kelas dengan Pak Dwi Mustafa, sekarang saya akan berdiskusi tentang bagaimana pelaksanaan supervisi akademik di kelas tadi. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Pak Latif. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pripun kabarnya Pak Latif ini? Baik-baik juga. Di Tadi setelah pelaksanaan pembelajaran di kelas, yang Pak Dwi rasakan perasaannya bagaimana? Apakah senang, puas, atau bagaimana? Untuk pembelajaran yang sudah dilaksanakan di dalam kelas, perasaannya senang Pak Latif, akan tetapi ada beberapa yang mungkin masih kurang dalam saya menyampaikan pembelajaran itu ada peserta didik. Saya yakin Pak Dwi kan punya impian pembelajaran yang diinginkan. Nah, kalau berdasarkan impian yang jenengan inginkan tadi, pelaksanaan yang Pak Dwi lakukan tadi kira-kira pada tahapan nilai keberapa? Andaikan nilai yang Pak Dwi itu inginkan 10, tadi pelaksanaannya itu kira-kira pada skor nilai keberapa? Kalau menurut saya, pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya terapkan dan saya sampaikan kepada peserta didik di kelas, insya Allah kurang lebih baru 80 Pak, antara rentang sampai 10. Pada waktu pembelajaran di kelas itu Pak Dwi yang inginkan seperti apa kepada peserta didik? Ya, pastinya terkait tujuan pembelajarannya dulu Bapak. Jadi untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam iklan, slogan, dan poster. Nah, diharapkan peserta didik dalam menemukan informasi yang ada di iklan, slogan, dan poster itu bisa secara mandiri maupun secara berkelompok atau berkolaborasi. Jadi harapannya Pak Dwi itu bisa secara titik bisa menganalisa hasil atau informasi dari tag iklan dan sebagainya. Oke. Dari harapan-harapan itu apa yang Pak Dwi temukan, mungkin kendala atau rintangan atau sesuatu hal yang kurang berkenan bagi Pak Dwi pada waktu pembelajaran tadi itu? Kalau untuk saat pembelajaran, kendala atau rintangannya yang selama saya lakukan dalam pembelajaran yaitu anak-anak itu dalam melakukan diskusi kelompok itu masih banyak yang rame Pak. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak itu dalam pembagian tugasnya itu belum sesuai dengan keinginan mereka. Jadi saya harus bisa membagi dalam bentuk kelompok itu bisa mengakomodasi kebutuhan peserta didik gitu Bapak. Berarti tadi anak-anak masih kurang terkondisi dengan baik. Masih. Terkait dengan penerapan PSE yang Pak Dwi sampaikan pada percakapan kita sebelum praktek mengajar tentang PSE, sosial emosional, tentang diferensiasi, tentang disiplin positif. Menurut Pak Dwi yang terjadi pada pelaksanaannya tadi bagaimana?
apakah sudah maksimal Pak Dwi laksanakan atau bagaimana? Untuk secara maksimalnya menurut saya belum banget. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Contohnya dalam diskusi kelompok. Anak-anak itu dalam berdiskusi itu mandirinya itu belum ada Pak. Contohnya ketika anak-anak saya berikan penugasan tadi mengidentifikasi informasi yang ada di dalam iklan, slogan maupun poster, ada beberapa peserta didik itu yang emang melaksanakan tugas itu dengan baik. Ada beberapa peserta didik itu yang menggantungkan temannya, jadi yang mengerjakan hanya beberapa Pak. Jadi kolaborasi kemandiriannya menurut saya masih kurang. Jadi ada siswa yang nontek lah istilahnya. Iya, dia masih menyukai pekerjaan temannya. Dari permasalahan-permasalahan yang Pak Dwi sampaikan tadi, kiat-kiat apa yang dapat Pak Dwi lakukan untuk mengatasi halangan atau rintangan-rintangan tadi? Nah, mungkin untuk agar rintangan-rintangan itu bisa terlaksana atau bisa apa ya Pak, intinya bisa teratasi. Nah, mungkin saya nanti dalam pembelajaran bisa menyesuaikan gaya belajar anak Pak. Nah, nanti dari satu kelompok itu ada kan beberapa anak mungkin yang gaya belajarnya auditori, kinestetik maupun audiovisual dan sebagainya. Nah, nanti mungkin saya bisa menerapkan beberapa diferensiasinya ke kontennya, begitu Pak. Mungkin selain Pak Dwi akan menggunakan diferensiasi dalam pembelajaran, mungkin apakah ada strategi lain supaya anak-anak itu menjadi antusias, menjadi tertarik yang Pak Dwi inginkan? Ya, untuk kemarin saya sudah menerapkan pembelajaran dengan berbasis aplikasi yaitu Pak, menggunakan pematiknya itu sudah menggunakan Word Wall. Nah, kemungkinan nanti dalam proses pembelajaran atau di bagian saat menyampaikan materi itu saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik atau jelajah kata dan sebagainya menggunakan aplikasi Word Wall Pak, agar supaya peserta didik itu dalam pembelajaran lebih tertarik mengikuti pembelajaran saya dan peserta didik guru itu sama-sama aktif, tidak hanya guru saja yang aktif dalam pembelajaran. Berarti Pak Dwi punya rencana pertama untuk berdiferensiasi, kedua menerapkan berbagai macam media pembelajaran. Dari kedua hal yang Pak Dwi rencanakan tadi, kira-kira yang akan segera dilakukan apa? Yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat? Yang paling waktu dekat saya terapkan yaitu media pembelajaran Pak saya. Karena media pembelajaran itu sekarang mudah ditemui Pak. Kita bisa mencari di dunia internet, di web itu bisa kita temukan. Contohnya di aplikasi Word Wall itu ada beberapa media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Saya pernah menerapkan media Word Wall itu di beberapa kelas. Nah, anak-anak itu lebih tertarik dengan pembelajaran yang medianya lebih menarik. Untuk rencana yang Pak Dwi sampaikan tadi, kira-kira butuh berapa waktu untuk hal itu bisa terwujud dengan baik? Insya Allah kalau hari ini ya Pak, minggu ini sudah kita rencanakan pembelajarannya, kita sudah membuat modul ajarnya, tahap-tahapan pembelajaran. Minggu depan itu kita bisa melaksanakan pembelajaran yang berbasis teknologi itu Pak, dengan media pembelajaran yang menarik, adanya mungkin krisis, nanti ada jelajah kata, nanti ada mungkin media-media yang lain ada di Word Wall itu banyak Pak, nanti bisa banyak ini. Seandainya jenengan sudah melaksanakan yang apa dengan tadi, keberhasilan yang jenengan inginkan kepada siswa itu seperti apa? Apakah siswa menjadi aktif, menjadi apa atau apa yang jenengan harapkan setelah jenengan menerapkan berbagai macam strategi yang jenengan sampaikan tadi? Ya, yang utamanya pasti apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik Bapak. Kedua yaitu saya pastinya peserta didik itu lebih aktif. Jadi bukan gurunya yang aktif, tapi peserta didik yang lebih aktif. Ketika nanti ada pertanyaan pematik atau penggunaan media itu, dia akan interaktif dengan media pembelajaran dan gurunya. Jadi guru itu tidak hanya menyampaikan materi dengan apa ya Pak, masih katakanlah manual atau ceramah, metodenya itu masih metode ramah. Biasanya kan setiap rencana itu kan tidak mungkin berjalan mulus. Mungkin ada beberapa gangguan yang muncul. Menurut Pak Dwi, kira-kira gangguan apa yang mungkin muncul pada rencana Pak Dwi itu yang bisa mengganggu? Mungkin rencana itu bisa terganggu ketika menggunakan teknologi itu ya Pak ya. Itu pasti menggunakan beberapa sumber energi, misalnya listrik. Nanti kalau pemadaman, nah mungkin kita bisa mensiasati itu. Yang harusnya kita gunakan secara online, kita bisa menggunakannya dengan offline mungkin. Dan yang mungkin bisa diterapkan lagi kalau ada kendala dalam rencana itu, misal peserta didik yang mungkin kadang rame, ya kita sebagai guru harus bisa mengkondisikan kelas itu dengan baik. Berarti
kendalanya mungkin jaringan, Jaringan. dan sebagainya. Dan tadi dengan juga sudah menyampaikan cara mengatasinya, mungkin di download atau bagaimana. Di download terlebih dahulu. Nah, boleh saya menambahi sesuatu yang dapat memperbaiki praktek dengan kemarin aja. Boleh Bapak. Secara umum dengan sudah bagus, anak-anak sudah terlihat lepas, antekan tertawa juga lepas, sudah tidak ada yang takut dalam menyampaikan ide. Tetapi kemarin itu yang perlu ditingkatkan pertama tentang diversity. Mungkin perlu dibuat sebuah kesepakatan. Jadi sebelum pembelajaran, dengan bisa membuat kesepakatan tentang apa yang perlu kita sepakati sehingga proses pembelajaran kita bisa berjalan lancar. Mungkin bisa ditambah itu. Terus berikutnya untuk diferensialnya sudah muncul, tetapi untuk ke depan mungkin perlu dikuatkan lagi, lebih dipertajam. Dalam artian kalau sumber-sumber belajar kemarin itu kan kebanyakan masih menggunakan file kertas. Mungkin untuk menambah ke kelompok yang lebih besar lagi bisa menggunakan media. Kalau kemarin kebetulan itu medianya poster, bisa poster video dan video. Jadi yang pertama bisa ditambahkan kesepakatan kelas di awal pembelajaran, terus diferensiasinya lebih dipertajam lagi. Sudah muncul cuma kurang tajam. Terus dari obrolan kita dari awal sampai akhir tadi, komitmen apa yang jenengan berikan sehingga yang jenengan rencanakan itu bisa berhasil? Ya, komitmen yang saya berikan atau agar supaya rencana itu berhasil, ya kita harus membuat kesepakatan dulu Pak, sesuai yang dengan disampaikan. Misal kita akan memulai pembelajaran bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana, nanti bagaimana, kedepannya bagaimana, kita harus memberikan arah tujuan jelas atau apa ya Pak, kesepakatannya itu dibuat dulu. Nanti seperti apa itu harus dibuat dulu Pak. Ya. Pembelajaran itu kan harus selalu berubah mengikuti dengan kondisi siswa. Rencana pengembangan diri yang Pak Dwi inginkan ke depan itu seperti apa supaya kemampuan Pak Dwi bisa terupgrade, bisa meningkat mengikuti perkembangan dan tuntutan dari saat itu. Ya baik, untuk meningkatkan apa ya dari saya sendiri ya Pak, mungkin saya akan belajar itu mungkin bisa mengikuti pelatihan, kegiatan seminar, atau saya bisa searching lewat aplikasi YouTube, lewat web, lewat artikel-artikel, saya bisa membaca itu. Dan mungkinnya yang pastinya juga di sekolah punya rekan guru sesama yang sejawat, jadi mungkin kalau ada kendala atau kekurangan saya bisa mengkomunikasikan dengan teman guru di sekolah, dan juga bisa saya komunikasikan dengan atasan yaitu bapak kepala sekolah Bapak begitu. Dari yang dengan rencanakan tadi saya menjadi penasaran, ingin melihat apa dampaknya setelah dengan melaksanakan rencana yang dengan tadi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya menunggu kabar keberhasilan dari jenengan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan saya dengan Pak Dwi selaku guru rekan guru yang saya supervisi. Kami mohon membalik dari Bu Anis sebagai PPK. Sebelumnya saya apresiasi dulu Pak Delatif dengan Bapak Dwi Mustafa, luar biasa percakapan pasca observasinya. Pak Latif selaku observer sudah menerapkan semua prinsip coaching dari awal hingga akhir. Yang pertama dengan menanyakan tujuan, menanyakan kekurangan, keberhasilan, dan bisa diukur, itu yang terpenting Pak Latif. Jadi tidak bertanya sejauh mana keberhasilan itu. Pak Latif sudah menggunakan penggunaan scoring antara 0 sampai 10 ya tadi ya Bapak ya. Dan Pak Latif juga sudah mampu menggali pertanyaan bobot sehingga muncul potensi-potensi apa yang masih dimiliki oleh Pak Dwi. Pak Latif juga sudah memberikan masukan-masukan tadi semua yang mungkin luput dari potensi yang dimiliki ya, sehingga Pak Latif harus memberikan berdasar, walaupun sudah menyampaikan, Pak Latif juga harus memberikan penguatan kepada Pak Dwi. Nah, Pak Dwi sehingga mampu rencana perbaikan dan pengembangannya. Okay. Tetapi satu Pak Latif ya, yang mungkin karena mungkin itu dari kacamata saya ya Pak Latif ya, umpan baliknya mungkin karena tipe Pak Latif yang seperti itu. Untuk seni mendengarkannya Pak Latif ya, seni mendengarkannya itu Pak Latif mendengar, kan kalau kita itu mendengar harus mendengarkan atensi untuk Pak Dwi-nya yang masih agak kurang ya Pak Latif ya. Jadi mungkin nanti pertanyaannya juga jangan terlalu cepat. Mungkin kalau Pak Dwi-nya mudah merespon, nanti kalau guru yang lain agak
minta diulang lagi bagaimana? Mungkin karena memang tipikalnya Pak Latif seperti itu. Tapi setidaknya nanti bisa untuk pembelajaran Pak. Oh ternyata kalau Pak Dwi cepat respon nanti mungkin orang yang berbeda akan seperti itu. Dan secara keseluruhan sudah luar biasa, sudah menerapkan prinsip-prinsip seperti uji akademik dengan praktik uji. Ya, terima kasih Pak Latif atas kegiatan ini.